Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Hai Julius, ada perlu apa? Tanyaku sambil tersenyum sedikit. Aku mau bicara bentar, ujarnya serambi menghampiriku. Oh, boleh. Mau bicara apa? Tanyaku ragu. Julius tidak menjawab. Dia melangkah terus hingga berhenti tepat di depanku. Karena jarak kita terlalu dekat, aku melangkah mundur sedikit. Kira-kira dia mau ngomong apa ya? Apa dia ingin membicarakan tentang perbuatanku? Tapi bukannya dia mengabaikan hal itu ya? Aduh, aku benar-benar tidak bisa menebak isi pikirannya. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu? Tanyanya setelah beberapa saat. Aku menghembus nafas pelan. Oh, dia cuma mau kenalan. Aku berpaling padanya sambil tersenyum. Ah iya, kita belum sepenuhnya berkenalan. Namaku Eva Hartley. Aku asal Indonesia. Kalau kamu dari mana? Julius terdiam saja. Alih-alih menjawab pertanyaanku, dia malah bertanya balik. Kenapa kamu datang jauh-jauh kemari? Tanyanya sambil melipat tangan. Miss Andrea kerja di sini, jadi aku ikut, jawabku. Setelah mengatakan itu, aku terdiam sejenak. Miss, kenapa aku tidak bilang ibuku seperti biasa? Alis Julius terangkat sebelah. Miss, dia bukan ibu kandungmu? Tanyanya lagi. Bukan, jawabku spontan. Lalu menggigit bibirku. Kok aku ngomong jujur sih? Pekiku dalam hati. Kemana ibu aslimu? Tanyanya lagi. Dia pergi kerja, jadi aku tinggal bersama Miss Andrea selama ini. Julius diam, serambi menelitiku. Sementara aku tenggelam dalam pikiran. Ada apa denganku? Biasanya aku bisa berbohong masalah ini. Kenapa aku terus ngomong jujur sih? Andrea, apa yang kamu tahu tentang dia? Jelaskan semuanya padaku. Pintanya sambil menatapku tajam. Aku menatapnya dengan ragu. Ini aneh. Kenapa dia terus-terusan tanya ya tentang Miss Andrea? Temannya kah? Walau teman, aku tidak boleh ngomong sembarangan. Seperti yang Miss katakan. Oke. Tarik nafas dulu dan... Miss Andrea itu sahabat dekat ibuku. Selama ini aku pikir dia adalah wanita karir biasa. Tapi ternyata dia adalah pahlawan kota di sini. Dengan nama samaran Miss Valentina. Setelah mengatakan itu, aku terdiam lagi. Aku, aku, aku ngomong apa barusan? Bukannya aku berjanji untuk tutup mulut. Itu saja yang kamu tahu? Tanyanya lagi. Iya, Julius menatapku selama beberapa saat. Dan tidak lama, ia mengedipkan matanya. Baiklah, sudah cukup. Kau boleh pergi. Ujarnya, lalu berbalik. Setelah dia berbalik, aku memegang kepalaku. Aduh, kenapa kepalaku pusing sekali ya? Terlebih lagi, kenapa aku ngomong jujur terus sih? Dan kenapa dia tanya tentangnya? Kenapa kamu tanya tentang dia? Kamu kenal dengannya? Tanyaku. Julius berhenti. Tidak. Lalu kenapa? Julius terdiam sejenak. Kamu tidak perlu tahu. Jawabnya. Lalu keluar dari kelas, meninggalkan aku mematung sendiri. Malam itu, aku berada di ruang tamu sambil nonton sinetron kesukaanku. Tapi, sejak tadi, aku tidak paham apa yang mereka ceritakan. Karena pikiranku penuh dengan kejadian tadi. Aduh, sial. Kenapa aku bisa keceplosan sih? Udah jelas aku harus menyembunyikan hal ini. Aku ingat, dulu aku pernah keceplosan. Lalu, aku lapor sama Miss Andrea. Dan ternyata, itu pilihan yang buruk. Karena, setelah itu, Miss langsung mengajakku pindah. Aku tidak mengerti kenapa Miss begitu. Setiap kali aku tanya padanya, dia selalu mengabaikanku. Akhirnya, setiap kali ada yang bertanya masalah itu, aku selalu hati-hati saat ngomong. Sebenarnya, aku sudah terbiasa mengatasi hal ini. Tapi, kenapa tadi tidak ya?
Aku menggigit bibirku. Hmm, moga-moga Miss tidak tahu tentang ini, karena aku tidak mau pindah lagi. Aku menoleh ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 10. Sudah saatnya tidur. Aku baru saja ingin mematikan televisi, tapi terhenti begitu melihat siaran berita muncul sambil menunjukkan foto Miss Valentina. Tanpa lama, aku menyambar remote dan membesarkan volume. Baru-baru ini, warga dikejutkan oleh kemunculan sosok pahlawan yang sempat hilang. Ia adalah Miss Valentina, sosok berjasa yang pernah menyelamatkan kota ini dari bencana besar. Namun, sang pahlawan sempat menghilang selama 7 tahun. Hingga para warga mengira kalau pahlawan mereka telah tiada dan tidak akan kembali lagi. Kedua alisku terangkat. 7 tahun yang lalu. Kalau dihitung-hitung, jangka waktunya sama saat Miss Andrea mulai mengasuhku. Jadi, kejadian ini terjadi sebelum bertemu denganku ya. Minggu yang lalu, warga dikejutkan oleh sosok wanita yang memiliki wajah mirip dengan sang pahlawan. Lihat hal itu, pihak media segera mencari kejelasan pada wanita yang bersangkutan. Lanjut membawa berita. Layar berubah menunjukkan adegan di mana Miss Andrea dihadang wartawan malam itu. Tapi, ketika pihak media menanyakan hal tersebut, sang wanita menyangkal. Hal itu membuat pihak media makin penasaran. Oleh karena itu, pihak media bertanya pada saksi yang pernah ditolong oleh sang pahlawan. Lanjut membawa berita. Layar itu kini berubah, menunjukkan beberapa wartawan bertanya pada para saksi di pusat kota. Selamat pagi, Miss Merrill. Menurut data yang kami dapat, Anda pernah ditolong oleh Miss Valentina. Apa itu benar? Tanyanya, seraya memberikan mikrofon. Miss Merrill mengangguk. Benar, saat itu Miss Valentina menolong anakku saat terjadi gempa bumi. Karena Anda pernah bertemu dengannya, kami ingin tanya, apakah wanita di foto ini adalah Miss Valentina? Tanyanya, Raya menunjukkan foto itu. Miss Merrill menggelengkan kepalanya. Itu bukan dia, karena Miss Valentina adalah penduduk di sini, bukan pendatang baru, seperti yang wanita itu katakan. Oh begitu. Kalau Anda, Mr. Roger? Tanya wartawan sambil berpaling pada saksi yang lain. Menurut data, Miss Valentina pernah menolong anak bapak yang sakit. Apakah ini wanita yang Anda temui? Tanya wartawan itu sambil menyodorkan mikrofon dan fotonya. Mr. Roger menggelengkan kepalanya. Bukan dia. Setahu saya, Miss Valentina tidak memiliki anak. Jadi, wanita itu bukan dia. Wanita itu kebetulan memiliki wajah yang sama. Baiklah, kalau begitu terima kasih untuk waktunya, ujar wartawan itu. Aku termenung. Wah, ternyata para saksi menutup hal ini ya? Aduh, kok bisa sih aku mengumbar begitu saja di depan Julius? Aku menutup mulut. Moga-moga apa yang aku katakan tidak bocor. Aku tidak ingin menambah masalah. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.